menakar peluang tim nasional Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Tim nasional Indonesia dipastikan melenggang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia setelah dalam pertandingan menghadapi Filipina mampu menang dengan sangat meyakinkan dengan skor 2-0. Dengan kemenangan tersebut, maka secara keseluruhan tim nasional Indonesia berhak mengantongi 10 poin, berada di runner up dan menemani Irak sebagai sang pemuncak klasemen untuk sama-sama melenggang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih yang sudah mensupport, mendukung, mengikuti channel YouTube Support Timnas. Semoga saja bisa menjadi teman ngopi, teman istirahat, teman mengisi waktu luang, dan tentu saja teman update berkaitan dengan tim nasional Indonesia. Kita sama-sama menemani perjalanan tim nasional Indonesia hari ini dan ke depannya. Berkaitan dengan hasil yang sangat baik bagi tim nasional Indonesia ini, saya yakin seorang Erick Thohir, Sintayong akan segera mengevaluasi, membenahi, dan mencari amunisi baru untuk menyempurnakan tim nasional Indonesia. Utamanya di lini tengah, utamanya di lini depan, utamanya di lini sayap kanan. Dan ini tentu saja menjadi PR bagi Sintayong agar tim nasional Indonesia lebih kompetitif lagi menghadapi pertandingan-pertandingan di round ketiga. Bicara peluang tim nasional Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, maka kita juga harus flashback ke belakang agar kita tahu siapa diri kita. Dalam hal ini tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia memulai kualifikasi ini jelas tidak mudah. Harus mengikuti babak playoff di putaran 1 menghadapi Brunei, baru dapat kesempatan untuk bisa tampil di putaran kedua. Di putaran kedua pun ditempatkan di pot 4, satu grup dengan Irak, Vietnam, Filipina, dan tentu saja Indonesia. Dan yang menjadi favorit waktu itu adalah jelas sesuai peringkat FIFA adalah Irak dan tentu saja Vietnam. Akan tetapi dalam perjalanannya tim nasional Indonesia menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara dan tentu saja kekuatan di Asia, sehingga tim nasional Indonesia tidak sempurna memang, akan tetapi dengan 3 kemenangan, 2 kekalahan, dan hasil seri 1 kali sudah bisa mengantarkan tim nasional Indonesia menjadi runner up kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Ya, itu flashback ke belakang. Terus kemudian kalau kita bicara ke depan, di putaran 3 ini drawing nanti akan dilakukan tanggal 27 Juni 2024. Jadi nanti kita akan update lagi berkaitan informasi tersebut. Indonesia masuk grup mana dan berada atau ketemu dengan negara mana saja. Pastinya nanti tanggal 27 Juni 2024. Akan tetapi kalau kita lihat formasinya, ya, untuk informasi awal, untuk bisa menakar lebih dini peluang tim nasional Indonesia, kita bisa lihat dari 18 negara itu nanti akan dibagi 3 grup. Masing-masing grupnya berisi 6 negara. Oke. Masing-masing grupnya berisi 6 negara. Dan kalau masing-masing grupnya terdiri dari 6 negara, maka pembagian potnya jumlahnya juga 6. Jadi ada 6 pot ya yang akan tersaji nanti dalam pengundian drawing kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, dan kita bisa melihat untuk pot 1 ya, ada Jepang, ada Iran, ada Korea Selatan. Jadi Indonesia dipastikan satu grup di antara 3 negara ini, antara Jepang, Iran, atau Korea Selatan. Ya, semoga saja, atau nggak tahu menurut teman-teman, mau nggak bersama dengan Korea Selatan satu grup? Ini nanti buah si malakama ya. Coach Sintayong berasal dari negara Korea Selatan, mungkin nanti akan ada drama-drama saat pertandingan dengan Korea Selatan. Jadi kalau menurut saya sih, ya, ada Korea Selatan atau enggak harus dihadapi. Tim nasional Indonesia pastinya nanti akan menghadapi satu di antara 3 negara ini. Ada Jepang, Iran, Korea Selatan di pot
1. Terus kemudian di pot 2 ada Australia, Qatar, dan Irak. Ini nanti juga salah satunya akan menjadi lawan tim nasional Indonesia karena berada di satu grup dengan Indonesia. Terus kemudian di pot 3 ada Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jordania. Dan ini juga nanti salah satunya akan menjadi lawan tim nasional Indonesia. Di pot 4 ada Uni Emirat Arab, Oman, dan Bahrain. Terus kemudian di pot 5 ada Cina, Palestina, Kirgistan. Di pot 6 ada Korea Utara, Indonesia, dan Kuwait. Sekali lagi, tim nasional Indonesia harus memulai dari bawah lagi. Tapi tidak perlu berkecil hati karena memang ini pembagian sesuai dengan ranking FIFA. Tentu saja ranking Indonesia masih berada di 134, jadi wajar jika pembagian potnya pun berada di pot 6. Akan tetapi yang perlu disikapi adalah menata, mempersiapkan tim nasional Indonesia dengan baik sehingga nanti mampu berkompetisi dengan negara-negara Asia lainnya. Berarti ada 5 negara yang nanti satu grup dengan Indonesia, jadi 6 negara bersama Indonesia. Terus kemudian kalau tim nasional Indonesia berharap lolos langsung ke Piala Dunia pada round 3 ini, maka kita harus berkaca pada kualifikasi Piala Dunia 2022. Di saat itu ada 2 grup ya, karena jatahnya cuma 4,5 di 2022. Terus kemudian yang menjadi pemuncak klasemen grup A itu ada Iran dengan 25 poin dari 10 kali pertandingan. Terus kemudian Korea Selatan 23 poin dari 10 kali pertandingan, itu di grup A. Terus kemudian di grup B ada Arab Saudi dengan 23 poin dan Jepang ada di nomor 2 dengan 22 poin dari 10 pertandingan. Jadi kalau tim nasional Indonesia mau lolos lewat putaran 3 ini ke Piala Dunia, maka ya minimal harus 7 kali menang dari 10 pertandingan. Mungkin nggak ya? Pertanyaannya kan di situ. Nah, itu pertanyaan terbesarnya Sintayong nanti. Mungkin nggak ya dalam 10 pertandingan Indonesia mampu memenangkan 7 pertandingan? Atau kalau tidak jadi juara grup berarti jadi runner up. Kalau runner up ya poinnya antara 23 sampai 22. Ini juga 6 kali pertandingan. Sebenarnya hal yang realistis menurut saya dengan melihat kondisi tim nasional Indonesia hari ini ya. Tapi kan kita nggak tahu sekeren apa nanti amunisi-amunisi baru yang akan didatangkan. Kalau melihat skuad yang ada, kita memang realistisnya berada di peringkat 3 dan 4. Karena berkaca dari kualifikasi 2022 itu poinnya peringkat 3, 4 hanya 12 dan 9. Sementara di grup B itu 15 dan 14. Ya taruhlah poin 15 berarti kan 4 kali menang. Sisanya ada seri, ada kalah. Nah, ini yang kelihatannya realistis. Kalau melihat kekuatan tim nasional Indonesia saat ini. Tapi kalau ada penambahan amunisi yang wow, yang itu pastinya kita tunggu-tunggu bersama, maka untuk bisa meraih 1 atau 2 pun ya bolehlah. Tapi kalau harus realistis dengan kekuatan saat ini, saya lebih memilih realistis dengan berada di posisi 3-4. Yang artinya nanti harus masuk putaran keempat. Akan dibagi 2 grup. Masing-masing grup ada 3 negara dan disitulah dicari pemuncak klasemennya. Tapi kalkulasi ini kan kita harus melihat kekuatan tim nasional Indonesia yang baru nanti. Semoga saja dalam waktu dekat PSSI segera menghadirkan amunisi-amunisi baru, segera ditaruh di DPR, segera di Kemenkumham kan, segera disumpah, segera dikasih KTP dan paspor ya. Karena ya itu penting untuk bisa menambah kekuatan tim nasional Indonesia. Jadi kalau menakar peluang tim nasional Indonesia untuk bisa lolos, itu sebenarnya tinggal keinginan atau pilihan saya pikir dari Erick Thohir. Karena kan gini konsep tim nasional Indonesia hari ini. Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas ya harus menambah amunisi itu. Itu yang kemudian membuat konstelasi atau kekuatan tim nasional Indonesia bisa sewaktu-waktu berubah menjadi lebih hebat tentunya. Ya.
Mau poin 25, 23 atau poin sekitar 15-an. Kalau poin 15-an ya nanti harus masuk ke round 4. Itu kira-kira gambarannya berkaitan dengan menakar peluang tim nasional Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Kalau dengan kekuatan hari ini saya lebih memilih yang realistis, bisa finish di 3 dan 4, terus kemudian masuk putaran 4. Disitulah perebutan nanti akan terjadi, dan semoga saja tim nasional Indonesia bisa mendapatkan jatah 1 tiket. Akan tetapi kalau mau ambisi untuk bisa lahir atau berakhir finish di posisi 1 atau 2 di grup round 3 ini, maka perlu tambahan amunisi baru, dan kita tunggu apa yang sedang dikerjakan Sintayong dan PSSI. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.